Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, merasa emosional sulit bertemu anak menjadi alasan Wanda Hamidah lakukan pengerusakan rumah mantan suaminya. Kuasa hukum Wanda Hamidah, yakni Tegar Putu Hena, menerangkan kondisi kliennya pasca peristiwa pengerusakan rumah Daniel Patrick Wanggai. Menurut Tegar Putu Hena, Wanda Hamidah yang saat itu sempat merasa kalut lantaran sulit bertemu anaknya, kini kondisinya sudah membaik. Bahkan Wanda Hamidah sudah melakukan komunikasi dengan sang mantan suami. Wanda Hamidah meminta maaf pada Daniel Patrick Wanggai terkait perbuatannya merusak rumah sang mantan suami. Selain itu, Wanda Hamidah juga mengatakan bersedia menanggung semua kerugian yang dialami oleh Daniel Patrick Wanggai atas perbuatannya itu. Wanda Hamidah juga sudah berbicara pada Daniel Patrick Wanggai mengenai buah hati mereka. Pihak Wanda Hamidah pun berharap perkara ini bisa cepat terselesaikan dengan baik. Seperti diketahui, Wanda Hamidah dilaporkan sang mantan suami, yakni Daniel Patrick Wanggai, terkait kasus pengrusakan rumah. Kasus Wanda Hamidah yang dilaporkan Daniel Patrick Wanggai diproses di Polres Depok, Jawa Barat. Berikut wawancara dengan pihak Wanda Hamidah. Baru dia begitu datang ke sana dalam kondisi secara pikiran sudah terpenuhi dengan macam-macam dugaan-dugaan tadi itu. Jadi ya saya pikir ini masalah masih bisa diselesaikan baik-baik kalau kita bisa duduk bersama gitu. Tapi yang pasti ya apapun itu ya apapun proses hukum, proses non hukum kita pasti berat ya. Ujungnya adalah satu hal saja, ujungnya adalah untuk kebahagiaan anak. Dan saya juga menghimbau kepada semua pihak untuk dalam konteks pemerintahan, dalam konteks kasus ini, saya memohon kepada teman-teman media, juga teman-teman yang terlibat dalam kasus ini untuk sebisa mungkin mempertimbangkan baik-baik bagaimana kemudian dampak dari semua ini terhadap nanti si anak yang masih hidup. Itu saya. Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Dimas Anggara. Sebut Nadine sebagai wanita terbaik baginya. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata menikmati peran baru mereka sebagai orang tua. Buah hati Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, yakni Nadi Jiwa Anggara, kini hampir berusia 3 bulan. Sebagai orang tua baru, Dimas Anggara memuji Nadine soal mengurus anak. Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara sendiri mengaku tak memiliki pembagian khusus untuk merawat buah hati mereka. Pasangan suami istri ini sepakat untuk merawat putri mereka bersama. Nama Nadine Chandrawinata besar melalui dunia modeling dan entertainment. Namun setelah memiliki buah hati, Nadine pun seolah vakum dari dunia yang membesarkan namanya itu dan menjadi ibu rumah tangga. Meskipun kini kesibukan Nadine Chandrawinata berubah, Dimas Anggara tak melihat perbedaan dari sang istri. Menurut Dimas Anggara, Nadine Chandrawinata tetap menjadi wanita terbaik untuknya. Seperti diketahui, putri Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, yakni Nadi Jiwa Anggara, lahir pada 22 Februari 2022 lalu. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata kerap membagikan potret putri kecil mereka di akun sosial media. Berikut wawancara dengan Dimas Anggara. Apa sih dukungan untuk Karima sendiri balik ke dunia acting? Dia sih mendukung saya 100% ya, nggak pernah ada buat hubungan kami itu nggak pernah ada larangan kali ya, kayak dia apapun supaya ini jangan sampai di sini lu mengecewakan banyak orang, jadi dia benar-benar kasih saya ruang untuk saya mendalami karakter ini. Berarti kalau banyak pikiran gitu tipe yang di-share ke pasangan ya dibanding disimpan sendiri? Gitu lah pacaran, ya kan? Iya kan?
keceplosan. dibagi ya. Jadi waktu pada saat fokus syuting dan segala macam kan Kak Nadia sendiri lagi hamil kondisinya atau sudah melahirkan sang bayi? Lagi hamil. Berarti kan pikirannya terbagi nih pada saat itu tuh. Gimana membaginya supaya adil? Iya boleh. Berita selanjutnya, fokus mengurus Galaskai, Faisal enggan tanggapi perilaku Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat kukuh untuk melakukan pemeriksaan DNA terhadap cucunya Galaskai. Alasan Dodi Sudrajat pun untuk membuktikan siapa asal-usul Galaskai. Menanggapi permintaan Dodi Sudrajat itu, Haji Faisal hanya memberikan senyuman mesem. Faisal seolah tutup mata dengan kehendak Dodi Sudrajat. Faisal membebaskan Dodi untuk melakukan apapun kehendaknya. Sementara dia hanya ingin fokus dengan tanggung jawabnya kepada Galaskai. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Maaf nih tadi terlambat. Tadi malam kan ada omongan dari pihak sebelah kalau mau ngajuin DNA. Itu gimana tanggapannya? Mau ngajuin ke pengadilan negeri buat tes DNA. Tidak perlu saya tanggapi dan akan juga saya tanggapi. Keadilan aja. Apa yang kita lakukan itu kan urusan dari mereka. Kita hanya ya apa yang menjadi tanggung jawab bagi kita, apa yang menjadi kewajiban bagi kita, itu aja kita jalankan. Apalagi di dalam persidangan sidang ini kita fokus ke itu. Tapi kalau misalkan mereka tetap kekeh, apakah diizinkan gitu? Ya, sesuai dia ya. Ngapain kita kan ada urusan. Maksudnya kan Pak Haji kan dari hak asuh sendiri kan udah jatuh ke tangan Pak Haji sendiri kan ada hak juga untuk menolak, melarang gitu misalnya kayak gitu. Tambah lagi kan harusnya kan udah beres tapi masih ada aja. Iya, makanya nggak perlu kita tanya. Kita lihat aja. Kita lihat aja bagaimana. Kita yang penting kita sesuai aturan. Berita selanjutnya datang dari Abizar Al-Ghifari, fokus tekuni dunia hiburan untuk penuhi kebutuhan. Abizar Al-Ghifari, putra kedua mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik, kian menekuni dunia hiburan. Abizar Al-Ghifari mengakui bahwa langkahnya di dunia hiburan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih saat ini bisa dikatakan, Abizar merupakan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, Abizar Al-Ghifari tak menganggap dirinya sebagai tumpuan keluarga. Abizar Al-Ghifari pun tak mempermasalahkan jika dirinya harus membantu perekonomian keluarga di usia yang terbilang belia. Dalam menjalani pekerjaannya, Abizar mendapatkan dukungan penuh dari sang bunda, yakni Umi Pipik Dian Irawati. Umi Pipik pun senang melihat keberhasilan Abizar Al-Ghifari di dunia hiburan. Seperti diketahui, Abizar Al-Ghifari mulai terjun ke dunia hiburan setelah kepergian sang ayah, yakni Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sempat menjajal industri musik tanah air, Abizar Al-Ghifari tampaknya kini lebih fokus ke dunia akting. Berikut wawancara dengan Abizar Al-Ghifari. Jadi memang dua-duanya terjun ke entertainment memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendiri Abi. Jelas. Berarti Abi sekarang sebagai tulang punggung keluarga, Abi bisa dibilang begitu? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi gue gak pernah menganggap diri gue sebagai tulang punggung keluarga. Ada rasa ini nggak sih Bi, kayak usia gue masih sekian tapi udah jadi ini? Gak pernah, menurut gue umur bukan sebuah batasan. Bahkan ada kok yang lebih kecil daripada gue, yang lebih sukses dari gue banyak di luar sana yang udah menghasilkan berjuta-juta dolar lebih muda daripada gue banyak. Support Umi sendiri seperti apa supaya mungkin Abinya agar semangat segala macamnya? Ya seneng lah, Umi juga supportnya terus-terusan full support karena ya Umi tahu ini yang terbaik bagi diri pribadi masing-masing dan apapun yang baik insya Allah akan berakhir. Berita selanjutnya datang dari Al-Ghazali, sempat tegang saat lakoni adegan ijab kabul. Al-Ghazali membintangi film Mengejar Surga. Salah satu adegan yang dilakoninya adalah ijab kabul. Adegan itu bagi Al-Ghazali tak mudah dilakukan. Ia sempat merasakan ketegangan teramat sangat.
Dalam perannya, Al menikahi Jessica Mila yang berperan sebagai Atikah. Lebih lanjut, putra kandung Maya Estianty itu mengatakan adegan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya untuk menikah di usia muda. Al sendiri menargetkan menikah di usia 25 tahun. Kekasih Alisa Dagres ini pun tak mau di pernikahannya nanti ia tak lantang dalam mengucapkan ijab kabul. Seperti diketahui, film Mengejar Surga juga dibintangi sejumlah artis ternama seperti Jessica Mila, Kimberly Ryder, Jeremy Thomas, Delano Daniel, Endita Mutia Datau, dan Joshua Rubin. Lokasi syuting film tersebut pun mengambil dua tempat berbeda, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang anak yang ingin mencari keberadaan ayahnya yang telah lama menghilang. Ayahnya yang meninggalkan mereka jauh sebelum sang anak lahir ke dunia itu belum diketahui keberadaannya. Demi mencapai keinginannya untuk menjadikan sang ayah pelengkap dalam pernikahan mereka nanti, sang ibu pun merelakan kepergian sang anak. Berikut wawancara dengan Al Ghazali. Kalau kangen tuh nggak bisa ditutup. Dengerin tuh. Iya, betul. Bucin-bucin ya. Deket. Tadi bilang kan suka ketika pas lagi tim ijab kabul dirimu nervous dan segala macem gitu kan. Setelah akhirnya berhasil, kebayang nggak sih nanti pas lagi gue menikah kayak gini juga nih, atau jadi dia sudah punya pengalaman? Pasti vibe-nya jauh berbeda ya, pasti kalau itu kan film dan ada sutradaranya, kalau salah bisa diulang dan nggak malu. Dan kalau ntar ngerja tahu bener kan, kalau salah kan malu. Dan sekarang udah belajar belum? Belum. Melafazkan biar nggak nanti kan kabarnya mau nikah. Kabarnya udah punya. Kabarnya ya dikit-dikit lah belajar. Ini yang di judulnya dikit-dikit belajar. Dikit belajar ijab kabul. Tapi tadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam, selamat siang, dan sampai jumpa.